Pada diskusi antara kelompok kali ini, kami dari kelompok Antangin dengan bangga mempersembahkan sebuah kertas karya kelompok yang kami beri judul Optimalisasi Potensi Ibu Kota Nusantara sebagai Pioner Pemerataan Ekonomi guna mewujudkan model pembangunan berkelanjutan. Ibu Kota Nusantara merupakan pusat utama keberadaan sebuah negara yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Ibu Kota Nusantara dapat menjadi pionir dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Untuk membangun IKN yang baru, diperlukan berbagai pertimbangan seperti kondisi geografis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan. Adapun beberapa pertanyaan yang menjadi fokus dalam pembahasan kertas karya kelompok ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana kondisi geografis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan di IKN Nusantara saat ini. Yang kedua, bagaimana pertimbangan IKN sebagai pionir pemerataan ekonomi memberi ruang bagi para pelaku dunia usaha untuk lebih memanfaatkan ibu kota yang baru. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi akselerasi pemerataan pembangunan dengan melihat peluang dan pertimbangan serius kondisi geografis dan demografis ibu kota negara yang baru. Adapun peraturan perundang-undangan yang kami gunakan dalam tulisan ini diantaranya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pada pasal 33 yang menyatakan bahwa ekonomi nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang ketiga Undang-Undang Republik Indonesia 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Adapun beberapa data dan fakta yang kami ambil, diantaranya tentang sumber kekayaan alam yang melimpah di Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara yang baru, infrastruktur yang memadai, kawasan industri yang berkembang pesat, potensi pariwisata yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sedangkan kerangka teoritis kami ambil ada 5 teori. Yang pertama, teori Brundtland. Teori ini ditulis pada tahun 1987 yang menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Yang kedua kami ambil adalah teori pertumbuhan ekonomi endogen. Ini ditulis oleh Paul Romer pada tahun 1986 dan kemudian dikembangkan oleh Robert Lucas Jr. dan Edward Scott. Teori ini mengatakan bahwa pemerataan ekonomi dapat dicapai melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inovasi teknologi. Selanjutnya ada 3 teori lagi, yaitu teori pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, teori pembangunan berkelanjutan, dan terakhir kami gunakan adalah teori inklusi digital. Adapun lingkungan strategis yang berpengaruh diawali dari pengaruh perkembangan global, diawali dari perubahan iklim, kebijakan perdagangan global, perkembangan teknologi, pandemi dan kesehatan global. Selanjutnya pengaruh perkembangan regional kami awali dari stabilitas politik, kondisi ekonomi, perkembangan infrastruktur, kondisi sosial budaya, dan terakhir adalah ketersediaan sumber kekayaan alam. Dan yang tak kalah penting adalah pengaruh perkembangan nasional. Kami membahasnya dalam seluruh aspek astragatra, diawali dari geografis, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kami ambil dari sisi peluangnya bagaimana dan kendalanya bagaimana. Kalau kita lihat dari sisi peluang, maka pada skala lingkungan strategis global dapat kita ambil dari diversifikasi ekonomi, investasi dalam teknologi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada lingkungan strategis regional, maka peluang kita diantaranya adalah pengembangan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata, pengembangan sektor pertanian, pengembangan sektor energi, dan pemerataan ekonomi. Dan yang terakhir adalah pada lingkungan strategis nasional, maka peluang kita diantaranya adalah pengembangan sektor industri ramah lingkungan, pengembangan sektor pariwisata, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, dan yang terakhir adalah investasi dalam infrastruktur yang berkelanjutan. Dan hadirin sekalian yang terhormat, kita sambut bersama pemaparan kami di bab 3, yakni pembahasan. Selamat menyaksikan.